Saya tidak ingin menambah ataupun menjelaskan lebih panjang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, yang saya rasa rekan-rekan semua wartawan sudah bisa mengambil intisari. Tapi yang kami ingin sampaikan adalah dari kasus ini yang saat ini masih menunggu putusan lengkap, ya, putusan lengkap dari putusan kasasi atas kasus yang telah membebaskan saudara Ibnu ini yang tadi disampaikan. Tapi kami sudah menerima amar putusan yang disampaikan tadi, bahwa putusan yang awalnya di tingkat pengadilan negeri Jakarta Selatan membebaskan secara murni, bebas murni saudara Ibnu, lalu kemudian tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi putusan yang menghukum, ya, menghukum dengan pidana penjara 13 tahun. Tentu ini menjadi sebuah menjadi sebuah kepedulian, ya, dan juga perhatian bagi ILUNI, karena saya rasa tadi disampaikan oleh Bang Papin, ini adalah the tip of iceberg dari wajah penegakan hukum kita. Bang Ibnu ini kebetulan alhamdulillah adalah alumni UI yang mungkin saat ini mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari rekan-rekan beliau di teknik dari UI ISAP. Ini berapa banyak dari, ya, masyarakat kita yang menghadapi kasus yang mungkin sama, yang tidak berdaya menghadapi penegakan hukum yang tidak adil ini. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang kami catat, ya, tanpa berpretensi untuk mencampuri, ya, atau mengintervensi independensi lembaga peradilan yang saat ini masih berjalan. Tapi dari putusan yang kami pelajari saat ini, ada 3 hal setidaknya yang kami catat. Yang pertama, bahwa kasus ini tadi secara esensi, secara substansi sudah jelas. Mungkin saya rasa anak fakultas hukum tingkat semester 1, semester 2 sudah bisa membedakan bahwa ini bukan kasus pidana, ini kasus perdata. Ada kontrak, ada penawaran, ada penerimaan, ada kontrak, ada pekerjaan, ada pembayaran, dan pembayaran itu dilakukan berdasarkan sebuah verifikasi BAST tadi disampaikan. Bahkan ada penghargaan. Penghargaan bukan saja dari Adaro-nya sendiri sebagai penerima jasa manfaat, tapi juga dari pemerintah. Apakah kita mau mengatakan bahwa pemerintah Indonesia salah memberikan penghargaan kepada saudara ini? Apakah kita mau mengatakan bahwa lembaga internasional yang tadi memberikan award itu salah? Saya rasa tidak. Saya tidak ingin menyampaikan bagaimana teknologi, tapi mungkin nanti dari abang-abang dari teknik yang jago, yang ahli, apa betul teknologi ini palsu? Apa betul teknologi ini mengandung penipuan? Saya rasa tadi sudah jelas, ya. Itu satu. Jadi bahwa kasus ini bukan pidana. Ya. Memang secara praktek sulit membedakan antara yang namanya orang wan prestasi, ya, orang yang tidak memenuhi janjinya, memenuhi kewajibannya, dengan apa yang disebut dengan penipuan. 378 itu paling sering digunakan. Tapi hukum jelas membedakan keduanya. Ada garis demarkasi antara yang namanya uang prestasi yang hanya bisa digugat melalui jalur perdata. Kalau rupiah silakan digugat. Dengan penipuan. Penipuan itu kejahatan, Pak. Ancamannya 4 tahun penjara. Dan ini bukan hanya penipuan, Pak. Bukan hanya penipuan, Bapak Ibu. Ini pidana pencucian uang. Suatu kejahatan serius yang diancam dengan ancaman yang maksimal 20 tahun. Ya, kebetulan Bang Ibnu ini ancamannya pasal 4, ya, Undang-Undang 10/2008. Pasal 3 ya, itu serius sekali. Setahu kami, pidana pencucian uang itu dimaksudkan untuk, ya, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan keuangan negara, korupsi, ya kan, kegiatan yang merugikan kepentingan orang banyak, ya, atau merusak sistem keuangan negara.
Yang dirugikan orang banyak. Nah sekarang pertanyaannya yang dirugikan dalam hal ini siapa? Ya, hanya satu. Jadi saya rasa ini sebuah kesalahan di dalam proses penegakan hukum. Nah yang kedua, saya ingin sampaikan catatan kedua adalah tadi ya soal pidana pencucian uang. Ya, ini kami akan meminta kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengkaji kembali karena apa? Tindak pidana yang dijadikan sebagai dasar untuk menuntut seseorang bisa digunakan pidana pencucian uang ini banyak sekali, mulai dari terorisme, korupsi, perjudian, macam-macam itu ya, sampai penipuan juga masuk. Nah ini kan menimbulkan moral hazard, ya kan? Kalau penegakan hukumnya lurus adil, mungkin kita percaya. Tapi kalau hukumnya kayak begini, yang benar bisa jadi salah, maka siapapun, ya bukan hanya Bang Ibnu, kita pun bisa. Ya. Jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan, kalau hal ini dibiarkan maka tidak saja akan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana yang tadi disampaikan Bang Ibnu, yang kemarin masih ketawa-ketawa, masih shake hand, masih pelukan, besok tiba-tiba dia di penjara. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya mitra bisnis yang tiba-tiba marah, kesel, ya besok kita bisa di penjara. Bukan hanya 4 tahun penipuan, tapi 13 tahun. Apakah ini kita membiarkan? Ini saya rasa tidak. Dan yang ketiga, ini sekedar catatan saja dari hasil penelusuran kami. Ada kejanggalan dalam proses keluarnya putusan kasasi ini dari segi waktu. Dari sejak berkas perkara ini diterima oleh Mahkamah Agung, ya kemudian didistribusikan ke majelis hakim, sampai dengan keluarnya putusan itu butuh waktu cuma 19 hari. 19 hari untuk putus. Mungkin Bapak Ibu yang tahu bagaimana proses penyelesaian perkara akan bertanya, kalau cepat begitu yang lain kenapa lama ya gitu kan. Ini bayangkan berapa banyak putusan-putusan yang sudah bertahun-tahun belum putus sampai sekarang. Ya. Ngantri. Nah ini tiba-tiba ada putusan ini bisa langsung keluar. Tentu kami menghargai upaya peradilan untuk bisa mempercepat proses karena memang kita butuh kepastian hukum. Tapi sepertinya ini tidak benar. Kenapa? Karena ini bukan perkara yang menjadi perhatian publik, perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Ini perkara antara satu orang dengan satu orang lain. Tapi kenapa 19 hari? Ini luar biasa. Apalagi putusannya ternyata membatalkan putusan yang telah diperiksa berdasarkan fakta-fakta. Sementara Mahkamah Agung tugasnya memeriksa penerapannya. Pertanyaannya, apa cukup waktu untuk memeriksa bukti-bukti fakta-fakta tadi? Saya rasa tidak. Oleh karena itu, kami dengan tim advokasi tadi yang disampaikan oleh Bang Rapin akan segera melakukan eksaminasi, akan melakukan review peninjauan terhadap putusan itu dan akan kami sampaikan secara terbuka. Jadi akan kami lakukan transparansi, menguji akuntabilitas dari putusan itu. Ya. Dan tentu berharap ini menjadi sebuah wake up call bagi pimpinan lembaga hukum peradilan untuk serius dan hati-hati dalam menangani satu perkara-perkara seperti ini. Karena kami khawatir, ya, dari sisi bisnis ini justru akan merusak kepercayaan publik, menimbulkan ketidakpastian. Bayangkan tadi ya, kalau mitra-mitra yang seperti Bang Ibnu ini berhadapan dengan korporasi besar, besok-besok bisa saya juga dipidana seperti ini. Lalu gimana? Nah ini yang menjadi concern dari ILUNI, bahwa hukum mesti ditegakkan sesuai dengan refleksi kita Pancasila. Kita mesti berani untuk mengatakan bahwa kalau itu tidak benar, maka itu tidak benar. Kita harus berani menyatakan bahwa kalau itu salah, maka itu salah. Mudah-mudahan apa yang akan kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan berharap
apa yang menjadi harapan Bang Ibnu tuntutan tadi ya, jeritan hati suara hati yang saya yakin itu adalah jeritan hati paling dalam beliau untuk meminta keadilan, karena tidak ada lagi. Kalau beliau tidak mengajukan PK atau PK-nya kemudian menguatkan putusan mahkamah, maka kita akan ketemu dengan Bang Ibnu 13 tahun lagi, insya Allah. Kalau masih dikasih dulu. Ya, apakah ini keadilan? Silakan dijawab bersama-sama. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.